Pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk melaksanakan aktivitas apapun di dalam kawasan. Boleh melaksanakan tetapi sesuai dengan aturan. Pergi waktu kalau tuna bermain ya kita mancing tuna. Datang kalau pas meti untuk hiu punya ya kita tetap mancing hiu. Yang penting apa saja yang kita menghasilkan, yang penting kalau kita sudah di laut, persiapan alat kita itu kan sudah siap semua. Ya setiap orang punya hak, setiap orang punya kewajiban. Jadi kita cari jalan tengahnya. Kalau bahasa kita ya kebebasan yang bertanggung jawab. Menyatakan untuk berhenti menangkap hiu tikus dan jika tertangkap akan dilepaskan. Kabupaten Alor, surga di timur matahari, merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, letaknya berbatasan laut dengan Timur Leste. Kabupaten Alor memiliki kawasan konservasi perairan seluas 276.000 hektar wilayah laut yang ditetapkan pada tahun 2015 sebagai kawasan konservasi perairan Selat Pantar dan laut sekitarnya. Upaya ini dilakukan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya ikan yang ada di wilayah laut Kabupaten Alor. Kawasan konservasi perairan ini dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maksud dan tujuan dari kawasan konservasi ini adalah dilindungi, tetapi tidak melarang masyarakat untuk menangkap. Artinya bahwa boleh melakukan aktivitas di dalam kawasan konservasi, tetapi sesuai dengan aturan yang ada dan harus menangkap ikan yang tidak dilindungi. Lalu bagaimana dengan hiu tikus jika nelayan menangkap hiu tikus? Baik, terima kasih. Untuk masalah hiu tikus, awalnya memang untuk hiu tikus ini belum dilindungi secara penuh. Tetapi hiu tikus ini dilindungi terbatas. Dia termasuk di dalam Appendix 2. Sehingga kami sebagai pengelola dalam kawasan konservasi selaku SUOP untuk menjaga sehingga hiu tikus jangan sampai punah, maka kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak boleh menangkap atau mengambil hiu tikus. Ada aturan yang mengatur mana yang boleh, mana yang tidak. Meskipun pemerintah sudah menghimbau, penangkapan hiu tikus di Alor telah lebih dulu dilakukan sejak 50 tahun terakhir oleh nelayan di dua desa, yaitu Desa Lewalu dan Desa Ampera. Salah satunya adalah Mustafa Teibang. Kalau kita sudah di laut, persiapan alat kita itu kan sudah siap semua. Untuk mau hiu-hiu, untuk ikan merah, ya kakap merah, ya mau tuna, semua itu kita sudah siap. Nilai ekonomi hiu tikus yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi membuat nelayan menangkap hiu tikus sebagai salah satu tangkapan utama. Kita tarik satu ekor saja ya, hasilnya kan sudah lumayan juga. Berapa? Itu hiu kalau dia punya, kalau kita kasih pemborong ya itu sekitar 300-400 ribu. Kita kasih pemborong, siripnya kita ambil jual sendiri. Tapi kalau macam ibu yang jual, itu kan bisa target bisa dapat 600-700 ribu dalam satu ekor itu. Ya, kalau dia punya sirip kan dulu kan sampai 200-an ribu. Ya, itu jadi satu ekor itu mau target 1 juta mau dapat itu. Namun sayangnya, sebagian besar dari hiu tikus yang tertangkap dalam kondisi hamil. Tracer Shark Indonesia mencatat sebanyak 126 hiu tikus betina berhasil didaratkan dan rata-rata mengandung 2 ekor anakan hiu tikus. Permasalahan tersebut mendorong Tracer Shark Indonesia, salah satu NGO lokal di Alor, bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Alor dan pemerintah provinsi untuk melakukan upaya konservasi sehingga keberadaan hiu tikus di Alor tidak punah. Dari tahun 2018 kita melakukan pendekatan dengan nelayan
Tidak lupa bekerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk kita terus edukasi. Dan karena dia sudah terancam punah, penting untuk kita menjaganya. Jadi bersama dengan nelayan untuk kita edukasi. Kira-kira nantinya kalau mereka berhenti untuk menangkap hiu tikus bisa tidak? Mulai STI turun ini, mulai ngobrol kita, duduk berunding bersama, cerita begini-begini, dikasih bantuan untuk berhenti dari itu. Nah, ya kita juga namanya pemerintah itu kan dia sudah melarang, ikut dan tidak ikut pasti satu kali saat kan pasti dilarang. Kita kan sudah pikir begitu. Jadi ya lagi bagusnya kita ikut apa yang diberitahu, kita ikut. Nah, pikir-pikir kan, jangan kan ikan hiu, ikan lain pun kita bisa untuk hidup. Yang penting kita rajin semangat mencari begitu. Kemudian pada tahun 2021, terdapat 9 nelayan hiu tikus di Desa Lewalu dan Ampera yang berdeklarasi untuk berkomitmen tidak lagi menangkap hiu tikus dan turut menjaga hiu tikus. Kami nelayan Desa Lewalu dan Ampera menyatakan untuk berhenti menangkap hiu tikus dan jika tertangkap akan dilepaskan. Dari 9 nelayan ini, 5 di antara mereka itu mereka mendapatkan bantuan bodi, 2 di antara mereka itu mendapatkan bantuan mesin, dan 2 lagi itu mendapatkan bantuan modal usaha. Mustafa Taibang adalah salah satu nelayan yang berkomitmen untuk berhenti menangkap hiu tikus. Kini, Mustafa Taibang menangkap ikan tuna dan ikan merah. Namun, setelah bertransisi, ia kerap kali mengeluhkan pendapatannya yang menurun. Entah mungkin cuaca atau probleman atau apa saja, saya juga kurang tahu juga. Yang penting sementara ikan tidak makan, makanya kita juga jarang keluar. Memang kosong total lah. Hampir-hampir keluar mancing saja tidak mau lagi. Minyak mahal, kita keluar kan butuh minyak. Beli makanan untuk anak-anak, jamin untuk dapur atau tidak, anak sekolah, dapur, kita juga butuh rokok. Di tengah wawancara, Albar Taibang, yaitu anak dari Mustafa Taibang, turut menyuarakan keluh kesah yang ayahnya rasakan selama 2 bulan belakangan ini. Jadi yang sekarang ini orang tua saya rasakan, mungkin bukan orang tua saya saja ya abang ya, masalah keuangan, masalah penghasilan itu sangat mengganggu. Demi mendapatkan 2 sudut pandang, kami pun mendapatkan klarifikasi dari Treasure Shark Indonesia. Memutuskan untuk mereka berhenti menangkap hiu tikus dan beralih kepada tuna dan ikan merah itu memang kita butuh proses untuk melihat dan mengidentifikasi. Jadi memang selama 2 tahun itu melihat bahwa ketika mereka berhenti, pasti ada peningkatan ekonomi. Yang bisa kita lihat dari pendapatan ekonomi mereka bisa meningkat adalah dari mereka punya hasil tangkapan atau dari mereka punya data ya. Jadi memang dari setiap nelayan itu harus mempunyai data. Tapi kalau memang dilihat ketika ada nelayan yang mereka aktif di laut dan aktif mencatat, cenderung pendapatannya meningkat. Tapi ada nelayan yang memang mereka mengeluh untuk kami pendapatan turun, bahkan kami drastis turunnya. Itu ketika kita melihat ternyata mereka lebih aktif di darat atau mereka jarang melaut, mereka lebih aktif mungkin ada aktiviti kadang-kadang kerja rumah atau ke kebun atau ada aktiviti di darat yang mengharuskan mereka untuk tidak ke laut begitu. Atau bisa juga dari hasil tangkapan mereka yang tidak terdata dengan baik. Ikan tuna memang memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Hal itu juga yang dirasakan oleh Mustafa Taibang. Namun, untuk menangkap ikan tuna, Mustafa Taibang harus melaut lebih jauh dari lokasi biasa ia memancing. Ikan tuna itu kalau yang besar betul itu datang kita loin, timbang. Kalau yang biasa ya kalau ada yang besar itu ada sampai 2 juta lebih 1 ekor. Nilai ekonominya lebih tinggi tuna ya sebenarnya daripada ikan Ya, yang lain. Tuna yang itu yang tinggi. Kesulitannya apa Bapak dari mancing ikan tuna? Semua itu keberanian lah kalau di luar itu. Kalau tidak terbiasa ya susah juga. Karena kalau menangkap tuna dia tidak di dalam sini, dia harus keluar di lautan lepas. Nah itu yang mungkin kebiasaan nelayan di sini yang belum terbiasa. Karena memang kita selalu menangkap ikan permukaan, ikan dasar dan ikan pertengahan yang ikan-ikan demersal.
Nah, ikan tuna ini kan sudah ikan yang di laut lepas. Orang mendapatnya juga saya pikir ya perlu keterampilan dan keberanian yang cukup gitu. Kita tidak berhenti di situ. Yang kita lakukan adalah terus membekali mereka dengan bagaimana sih semua yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan ekonominya mereka juga harus bisa mengelolanya dalam manajemen keuangan. Kemudian 7 nelayan yang tadi yang dapat bantuan bodi dan juga mesin, kami memberikan pelatihan untuk bagaimana sih bisa menangkap tuna, karena mereka berhenti untuk menangkap hiu, mereka dibekali untuk bisa menangkap tuna. Jadi bekerja sama juga dengan nelayan-nelayan dari Bajo untuk mengajari mereka bagaimana merakit umpan. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa tangkap tuna, tapi bagaimana meningkatkan mereka punya keberanian supaya mereka bisa menangkap tuna itu keluar. Kita awalnya cari umpan dulu, nanti baru kita ke dalam lagi cari tuna. Iya. Lebih besar yang kita dapat lagi ya kan, alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Itu ikan apa, Mama? Ikan tuna sama ikan merah. Mau jual ke pasar. Hiunya lepaskan suaminya. Hiunya lepas, Ya. tapi kalau mama yang ambil Ini kan nggak petugas, ini apa-apa. petugas Kalau yang mama kan orang diam-diam. pasar. Untuk mengetahui apakah permasalahan seperti ini wajar dalam usaha konservasi, kami sudah terhubung dengan peneliti hiu dan pari, Muhammad Ihsan. Jadi hal yang wajar sekali, istilahnya dalam masyarakat itu ada tarik ulur kepentingan, itu sudah sangat wajar. Dan konservasi sendiri memang kalau bisa saya bilang identik dengan hal itu. Jadi jangan heran kalau kita datang ngasih tahu hal yang baik, kok masyarakat reaksinya bertolak belakang dengan harapan kita gitu ya. Memang itu identik dengan konservasi, pasti akan selalu ada gitu. Yang seperti itu, karena mereka sudah terbiasa dengan jalan seperti itu. Tiba-tiba ada kamu yang intervensi. Yang jelas intervensi dari kebiasaan yang sudah ada tentunya membuat gejolak seperti itu. Kalau misalkan emang ada hiu tikus Bapak yang masuk ke dalam jaring begitu, jadi harus dilepaskan karena dia punya hidup di alur ini cukup banyak Bapak. Jadi demi kelestariannya jadi dia cukup dilepas. Kalau negara ini kan mengatur sumber daya untuk hajat hidup masyarakat, tentunya harus lestari, harus seimbang gitu. Kalau eksploitasi berlebih kayak kasus tracer ini, ya harus istilahnya dikelola begitu. Hiu tikus itu menurut saya dia merupakan salah satu brand dari kawasan konservasi. Nah, itu yang kami berharap bahwa di lokasi sana bisa mempunyai brand sehingga dijual mahal. Dijual kepada apa? Pelaku pariwisata. Dampaknya apa? Masyarakat di situ yang dapat. Pada akhirnya, usaha konservasi yang baik ialah kolaborasi seimbang antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan habitat. Namun, tidak melupakan kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan sumber daya alam tersebut. Oh, saya lihat hitam putih bagus sekali itu yang